Pemirsa, Ikatan Dokter Indonesia menyebut edukasi kepada para siswa mengenai makanan basi perlu dilaksanakan untuk menghindari keracunan. Kita simak perbincangan rekan Yudi Handoyo dengan Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia, Slamet Budiarto. Pak Dokter, ini mumpung ada Pak Dokter ini, saya tergelitik dengan media sosial yang saya baca barusan nih Pak. Isinya begini Pak, selama ini sering dibilang bahwa jajanan sembarangan itu berbahaya. Artinya higienitasnya tidak tahu artinya seperti apa. Tapi ternyata kenapa malah MBG yang harusnya lebih higienis, lebih bersih malah ada kasus keracunan seperti ini Pak. Apa yang membedakan ini Pak? Dia setiap penyediaan makanan massal itu ekses yang kita tidak harapkan memang keracunan. Itu dimanapun berada, tidak hanya di Indonesia, di luar negeri juga sama. Sehingga kita harus menyiapkan, saya kira BGN sudah ada protap-protapnya, tata kelola yang baik, mungkin monitoring evaluasinya ya sampai edukasi yang perlu ditingkatkan. Tapi kalau saya melihat dari 9.000 SPPG ada 56 yang bermasalah, itu kan hanya 0,6%. Saya kira pemerintah segera melakukan investigasi. Keracunan itu kan ada berbagai macam. Ada 1.000 orang makan, 1.000-1.000-nya keracunan, itu pertama. Ada 1.000 orang makan yang keracunan 10, kan gitu kan. Nah, itu kan harus investigasi, gitu loh. Kalau misalnya, jadi kami kemarin melakukan press release, makanya bahwa MBG ini tetap harus jalan. Karena ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau perlu cakupannya diperluas. Yang kedua, tinggal ditingkatkan quality controlnya. Jadi diimplementasi di bawah, termasuk edukasi terhadap yang tukang masak, kemudian yang mendelivery, ataukah murid juga harus diedukasi, begitu buka makanan bau, jangan dimakan. Itu aja. Apakah itu sudah dilakukan edukasi seperti itu? Tentunya oleh guru-guru. Misalnya tadi nih, dari 1.000 makanan yang keracunan 10, setelah diinvestigasi ternyata mereka sebelum makan sudah bau, sudah merasakan bau. Tapi kenapa dilanjutkan menjadi makan sehingga dia akan keracunan. Jadi itu edukasi sangat dibutuhkan sekali. Yang kedua, ditelusur mulai dari pembelian bahan makanan, prosesnya sampai ke delivery, sampai dimakan oleh anak-anak itu betul-betul dikontrol. Baik. Kalau kita mau menyediakan harus berdasarkan sertifikat layak higien dan sanitasi misalnya. Itu baik, tapi butuh waktu lama karena ini Indonesia, gitu loh kan. Jangan sampai hanya gara-gara sertifikat kemudian mereka terhambat atau ditutup. Dan tidak ada jaminan juga punya sertifikat layak higien dan sanitasi, tidak ada keracunan, juga tidak ada jaminan. Yang utama adalah quality control tadi, pengawasan di bawah sama edukasi. Soalnya gini, Pak Dokter, maaf ya Pak, saya potong. Ini gimana ya, saya membayangkannya berarti nanti misalnya gurunya bilang ke anak-anaknya gitu, murid-murid ini ada makanan bergizi gratis, supaya kita makin bergizi, tapi ingat ya, kalau bau jangan dimakan ya. Bukankah hal seperti itu rasanya kayak, ini bergizi apa malah kurang bergizi nih, jadi gitu Pak. Ya sekarang beginilah, kita bikin 3.000 makanan, itu loh kan. Kalau dalam ilmu matematik mungkin ada sekian 1%, 2% yang memang kualitasnya nggak baik dan dia sudah tidak fresh, ada kemungkinan bisa meracuni. Tidak semuanya, itu bisa dideteksi dengan edukasi tadi. Gitu loh, itu semua ada tandanya kok, gitu loh. Jadi kalau anak-anak dikasih informasi edukasi, nanti kalau mau makan, ini sebuah sebuah hukum alam lah. 3.000 ya seyogianya 3.000-nya harus memenuhi kesehatan. Tapi
karena ini kan baru berjalan 11 bulan, sedangkan di luar negeri kan sudah 10 tahun. Jadi dalam proses seperti itu kita mencegah dengan melalui edukasi. Misalnya ada 10 anak-anak melaporkan ini makanan kok baunya nggak enak, ini kan nanti gurunya ngecek, oh ini jangan dimakan. Nah, edukasi itu sangat berpengaruh untuk mencegah terjadinya keracunan itu. Pak, kalau melihat dari data yang ada selama ini kan tidak semuanya mengalami keracunan begitu Pak ya? Karena kalau dari statistiknya, misalkan tadi Pak Presiden juga sempat sampaikan 0, sekian persen lah dibandingkan 0,6% ya. 0,6%. Dibandingkan dengan begitu banyaknya MBG yang dibagikan ke murid-murid di seluruh Indonesia begitu. Nah, ini apakah hanya angka statistik yang membuktikan tidak serta-merta program ini belum baik, tapi bisa dikatakan baik karena statistik yang mengalami kerugiannya sedikit? Apa bisa seperti itu, Pak? Ya, karena ini kan menyangkut manusia ya. Mau 0,5%, mau 1% ya kita harus perhatikan, ya kan? Dan ada keracunan walaupun tidak sampai meninggal, tapi itu harus dievaluasi. Nomor 1 evaluasinya, apakah keracunan ini disengaja? 1. Sengaja ini apakah dia memberikan racun ataukah dia sengaja membeli makanan yang sudah tidak layak? Nah, yang kedua, makanan sudah layak, apakah proses pemasakannya, kemudian pencuciannya itu sudah sesuai atau belum? Setelah itu deliverynya gimana? Sampai dimakan berapa jam? Nah, itu diinvestigasi. Kalau yang paling parah itu tadi yang sengaja itu loh, sengaja pengen mencari untung yang banyak besar, kita beli ikan yang sudah lama kan itu kan ya. Penyimpanan bahan makanan kalau dilakukan secara memenuhi syarat itu nggak masalah selama memenuhi syarat. Orang di luar negeri itu kalau nyimpan itu berbulan-bulan juga itu kalau pas musim dingin gitu. Nah, itu yang harus diinvestigasi. Kalau memang ada kesengajaan, ya SPP kita sebut harus dikasih punishment, bahkan diproses secara hukum kan gitu. Tapi kalau tidak kesengajaan, diperbaiki ke depannya. Tapi jangan sampai hanya 0,6% ini akan merusak yang 99,4%, karena ini kan dibutuhkan oleh masyarakat. Jangan dipolitisasi bahwa hal 11 bulan berjalan 0,6% ini mengalami kejadian yang tidak diharapkan, ya kita perbaiki gitu loh. Dan itu dengan melibatkan berbagai stakeholder, insya Allah akan bisa dicegah, paling tidak diminimalisir. Amin, amin, amin. Ya, karena ini juga sudah disoroti oleh Presiden Prabowo Subianto ya Pak ya, dalam akad masal rumah KPR subsidi di Cilengsi, Jawa Barat, Pak Dokter, ini di mana Presiden Prabowo menyebutkan bahwa persoalan keracunan makan bergizi gratis sudah dilihat dan diprioritaskan untuk diselesaikan oleh pemerintah, termasuk tentang pengecekan pengawasan yang lebih ketat lagi dengan memperlengkapi dapur dan alat-alat sterilisasi. Kita simak dulu berikut pernyataan Presiden. Di rakyat, anak-anak kita harus cukup makan, maka makan bergizi gratis berjalan terus. Alhamdulillah hari ini sudah hampir mencapai 30 juta penerima manfaat. Sudah kita beri pangan lebih 1 miliar pangan, makanan tiap hari, bukan tiap hari, seluruhnya sudah lebih 1 miliar makan. Ada kekurangan, ada keracunan, ini kita benahi. Tapi dari segi statistik, dibandingkan yang sudah kita hasilkan, ternyata penyimpangan, kekurangan, ya bukan penyimpangan sengaja,